wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. April nanti kami 13 tahun berumah tangga ya teman-teman. Dan selama kami berumah tangga alhamdulillah belum sampai kepinjam uang bank ataupun koperasi atau bendahara di tempat suami kerja. Tapi di balik itu semua tentu ada perjuangan ya teman-teman. Perjuangan dalam mengelola keuangan, perjuangan dalam menahan godaan, kayak mau belanja atau liburan atau apapun lah ya. Kemudian perjuangan juga suami istri untuk berkomitmen sejak awal berumah tangga bahwa uang yang didapat itu diusahakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan syukur-syukur bisa nabung ya teman-teman. Itu awal kami berumah tangga. Tentu saja dalam perjalanan itu ada sakit, ada perjuangan untuk program hamil, ada mudik yang jauh, butuh biaya yang besar. Karena kami berdua itu sama-sama merantau, baik dari pihak mertua ataupun kami sama-sama jauh dari tempat tinggal kami. Mungkin teman-teman berpikir mungkin gajinya besar ya, sehingga tanpa pinjaman. Enggak kok, gaji suamiku itu mungkin paling rendah ya di kelasnya. Karena sekarang itu kalau PNS itu biasanya pendidikan terakhirnya itu sarjana. Nah, suamiku ini pendidikan terakhirnya itu SMA dan itu berpengaruh pada gajinya ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cari-cari referensi di Google untuk gaji golongan 2. Nah, mungkin saja video ini sampai ke teman-teman yang gajinya sama ataupun teman sekantornya Pak suami. Mohon banget, bukan berarti menyombongkan diri bisa mengelola keuangan atau untuk menyinggung mungkin teman-teman yang lain yang pernah pinjam di bank, di koperasi ataupun di bendahara. Mohon maaf banget, ini semata-mata untuk bercerita, untuk memberi inspirasi ataupun bagi teman-teman yang membutuhkan referensi dalam mengelola keuangan. Nah, di video kali ini untuk bulan Januari 2023 ini uang yang dikelola itu tetap sama di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3 juta. 3 juta ini tidak termasuk untuk kebutuhan suami, untuk makan siangnya dan untuk uang transport ya teman-teman. Ini untuk kebutuhan rumah tangga termasuk SPP, air, listrik, dan menabung serta untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, di 2023 ini juga cara mengelola keuangan berbeda dari tahun sebelumnya. Di tahun ini aku menggunakan 2 cara, yaitu untuk mengatur secara bulanan dan mingguan. Untuk yang bulanan itu didahulukan di awal seperti membayar SPP sekolah 175.000, kemudian ada SPP les itu kayak tambahan belajar 125.000, ada les bahasa Inggris 40.000, ada les di Multifund ini tuh kayak les bahasa Inggris juga. Kalau yang tadi les itu sama guru bidang studinya, yang di Multifund itu 160.000. Terus ada arisan 500.000 dan arisan RT itu 100.000. Ini termasuk tabungan pokok ya teman-teman. Nah, arisan itu termasuk nabung, cuma cara mengumpulkan uangnya saja yang berbeda. Terus ada listrik 250.000 dan air 100.000. Dan yang terakhir itu ada beras ya teman-teman.
Beras ini termasuk dibeli di awal dan sekaligus untuk 1 bulan sebesar 230.000, itu 20 kilo ya teman-teman. Terus ada gas, ada iuran kebersihan 25.000, dan keamanan itu kayak jaga malam itu 20.000, itu termasuk di belanja mingguan nanti, karena gas itu belinya satu-satu, bisa di minggu kedua, ketiga, ataupun di minggu keempat ya teman-teman. Kenapa aku menggunakan 2 cara? Karena kebutuhan di setiap minggunya itu berbeda-beda ya teman-teman. Kadang-kadang ada kebutuhan tak terduga ataupun kayak kebutuhan sosial itu berbeda di minggu-minggu awal, kedua, ataupun ketiga. Jadi untuk lebih memudahkan dan kita lebih mudah untuk mengaturnya ya teman-teman. Nah, setelah dipotong kebutuhan awal yang harus didahulukan itu dari uang 3 juta, sekarang kita jumlahkan dulu. 175.000 ditambah 125 ditambah 160 ditambah 40.000 ditambah 500 ditambah 100.000 ditambah 250 ditambah 100 dan ditambah 230 beras, itu totalnya itu 1.710.000 ya teman-teman. 1.710.000, dan ini tetap ya teman-teman. Nah, dari uang 3 juta itu kita tinggal kurangin aja. 3 juta dikurang 1.710.000, sisanya itu. Jadi sisanya itu 1.290.000 ya teman-teman. 1.920.000 ini kita bagi lagi menjadi 4 minggu. Jadi dalam 1 minggunya itu 322.000. Nah, tapi setiap minggunya itu enggak sama ya teman-teman. Untuk minggu di awal, karena kita harus belanja kebutuhan kayak perbumbuan, gula, itu jadi kita genepin nanti di minggu pertama itu menjadi 400. Kemudian minggu kedua agak lebih sedikit, ketiga dan keempatnya juga. Nanti untuk lebih terperincinya di belanja, di budgetin mingguan ya teman-teman. Nah, kita tulis dulu biaya per minggunya. Ini untuk evaluasi kita di bulan selanjutnya sebagai acuan ya teman-teman.
Oh ya teman-teman, untuk kali ini aku nggak menggunakan kertas yang seperti tahun lalu. Aku gunakan kertas dari Planner B. Ini lebih gampang, simple, terus harganya juga terjangkau ya teman-teman. Ini tuh 8.000, harganya udah cukup untuk 1 tahun yang bulanan. Kemudian yang mingguan juga sama 18.000 juga. Nanti bagi teman-teman yang mau samaan juga, aku sematkan linknya di deskripsi. Nah, ini sudah selesai. Kita tulis rinciannya. Sekarang uangnya kita pisah-pisahin dulu, biar untuk memudahkan kita. Nanti kita tinggal ambil saja sesuai pos yang sudah kita buat ya teman-teman, biar uang yang kita dapat itu lebih terarah. Kalau nggak ditulis kayak gini, bisa jadi uang yang harusnya buat SPP kita merasa uangnya banyak di tangan, terus kita belikan hal yang belum penting atau belum perlu. Nah, uang lesnya sudah dimasukkan 125. Aku cepetin aja ya teman-teman, karena ini tuh uangnya udah disiapin juga, yang 10 ribuan, 20 ribuan, dan 5 ribuan, jadi bener-bener pas uangnya. Nah, untuk kebutuhan kayak jajan anak itu termasuk di biaya mingguan ya teman-teman. Uang iuran sampah dan iuran jaga malam. Terus stikernya itu belum ada ya teman-teman, jadi aku taruh depan sekali.
budgeting mingguan. Nah, untuk budgeting mingguan nanti lebih terperinci, terus apa saja yang dibeli di setiap minggu. Di budgeting mingguan itu sudah termasuk ada gas, terus ada jaga malam nanti bayar 1 kali, terus kebiasaan 1 kali, jajan anak, saving challenge, semua diambil dari budgeting mingguan ya teman-teman. Bagi yang penasaran, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan pada saat upload video. Dan tak lupa juga terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih support-nya, tanpa kalian channelku ini bukan apa-apa ya teman-teman. Dan semoga channelku ini di tahun ini bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi sumber rezeki juga, bukan cuma untuk keluarga kami, tapi untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.